Ya, terkait dengan kasus ya kejahatan seksual yang dilakukan diduga itu oleh Kapolres ya Ngada yang sangat menyita perhatian publik dan ini sangat miris ya dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan korbannya itu adalah masih usia anak, ada 3 orang. Tentu ini kejahatan yang luar biasa ya atau extraordinary crime, sehingga penanganan pun juga itu harus luar biasa. Nah, selain itu, mengingat korbannya itu adalah anak, maka ini penanganannya lebih kepada leg spesialis ya. Maka Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus diterapkan ya. Itu Undang-Undang Nomor 17 ya tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 ya dan perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang itu ancaman pidananya bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup bahkan ditambah dengan kebiri kimia. Kenapa pemberatan pidana ini perlu untuk diterapkan? Ya, karena tadi yang diduga pelakunya itu adalah pegawai, ya, ASN, ya, apalagi yang diduga pelaku adalah tadi penegak hukum, ya, sekelas Kapolres kan itu ya. Dan korbannya lebih dari satu, ya, ada 3 orang yang usia anak, termasuk juga tindak kekerasan atau kejahatan seksualnya ini kan itu lebih dari satu ya jenisnya. Jadi tidak hanya itu pencabulan, tapi juga merekam ya, memvideokan, termasuk juga mentransmisikan, mendistribusikan video tersebut ya, dan termasuk juga ada dugaan kuat unsur TPPO ya. Karena kalau dari pemberitaan yang ada bahwa si Kapolres ini dia memesan kepada seseorang untuk diantarkan korban kan itu ke salah satu hotel ya. Nah, ini banyak undang-undang yang akhirnya menjadikan menjerat daripada si pelaku ini. Tadi ya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPPO, Undang-Undang Pornografi, termasuk juga Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang TPKS ya. Jadi sekali lagi bahwa kami mengutuk keras ya terkait kasus kejahatan seksual ini dan tentu sangat prihatin dan kami mendorong kepada Kapolri untuk serius menangani perkara ini ya, dan tidak hanya misalkan itu dinonaktifkan tapi ini harus melalui ranah pidana dan tentu Komnas Perlindungan Anak akan terus mengawal kasus ini ya, dan selain itu juga penting juga untuk bagaimana korban-korban ini untuk mendapatkan layanan ya, hak-haknya. Baik itu adalah layanan kesehatan, saya kira perlu untuk diperiksa ya kesehatannya, apakah misalkan ada penyakit yang ditularkan oleh pelaku kepada korban, termasuk juga apakah korban mengalami misalkan kehilangan atau kerusakan reproduksi dan sebagainya, sehingga ini dapat memperberat daripada pidana terhadap pelaku. Jadi sekali lagi kita harus berkolaborasi ya semua pihak, baik Komnas Perlindungan Anak, termasuk juga kementerian terkait, Kementerian PPA dan juga kepolisian untuk bagaimana mengungkap dan juga mengawal kasus sangat luar biasa ini. Himbauan kepada masyarakat pertama adalah kembali lagi sebagai orang tua, pihak sekolah ya, termasuk juga masyarakat umum saat ini memang harus mendapatkan materi edukasi tentang sex education sejak dini ya, sehingga ini dapat disampaikan kepada anak-anak ya, termasuk juga deteksi dini terkait dengan lingkungan yang tentu harus mewujudkan lingkungan yang ramah anak, sekolah yang ramah anak ya, rumah yang ramah anak ya, agar setidaknya terhindar dari kasus kejahatan seksual, karena memang terkadang kasus kejahatan seksual itu pelakunya adalah orang yang terdekat atau orang yang dikenal oleh korban dan seperti itu. Jadi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, dan kembali lagi bahwa kasus kejahatan seksual itu adalah kejahatan yang luar biasa, bukan kejahatan yang biasa. Maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka tidak hanya sebagai pelopor gerakan perlindungan anak, tapi juga harus memberanikan diri untuk melaporkan ketika ada kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan sekitar.